Oke, assalamualaikum rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini kita akan menambahkan Gfile Chooser ya untuk membuka file ataupun menyimpan file dengan menggunakan Swing. Kita sudah menambahkan menu pada sebelumnya dan kita bisa menyimpan file di sini. Kita menggunakan menu export data untuk menyimpan file teks dari JText area ini seperti ini. Kita simpan misalnya di sini, kita beri nama tes1txt, kemudian kita simpan. Kita bisa clear di sini, kemudian kita mencoba untuk membuka data dengan import data di sini. Kita baca text file tes1txt, kita open. Nah, ini sudah dibaca dan ditampilkan pada JText area. Ya, baik. Untuk selanjutnya mari kita mulai. Pertama kita akan mengimplementasikan fungsi pada menu item export data. Di sini kita akan menyimpan isi teks area ke dalam file. Untuk itu ada beberapa langkah yang kita lakukan. Yang pertama adalah menambahkan action event pada menu item export data. Pertama kita klik pada menu item export data, kemudian pada bagian properties ini pada event kita klik action perform, kemudian kita klik menu item export data action perform. Nah, ini adalah event handler yang akan menangani event ketika user memerintahkan menekan tombol pada menu item export data. Kemudian yang kedua adalah kita menambahkan Gfile Chooser ya, untuk menampilkan export dialog, yaitu dialog untuk menentukan nama file dan menentukan posisi di mana file itu kita simpan. Nah, untuk itu kita menggunakan Gfile Chooser, yaitu pada palet di sini, Swing window, di sini ada file chooser ini. Pada paket JavaX Swing Gfile Chooser kelasnya. Ada dua cara yang bisa kita lakukan. Gfile Chooser ini tidak bisa kita langsung drag ke dalam, karena dia akan tampil di sini ya. Kalau kita drag ke dalam panel, maka dia otomatis akan ditampilkan ketika inisialisasi window. Untuk itu kita tambahkan, kita drag di luar sebagai komponen yang tidak ditampilkan pada waktu inisialisasi. Jadi di drag di luar dari panel yang dalam desain GUI builder. Nah, ketika kita tambahkan, kita drag di luar panel desain builder, maka akan ditambahkan sebagai other komponen. Ini adalah komponen yang tidak langsung ditampilkan pada inisialisasi window. Atau kita juga bisa menggunakan cara kedua dengan klik kanan pada other komponen dan kemudian add from palette, kita bisa menambahkan milih file chooser seperti ini. Baik, saya akan ganti variabel namanya dengan file chooser. Oke, selanjutnya adalah menambahkan metode save file pada text panel dan memanggilnya dari event handler, yaitu pada menu item export data action perform. Pertama kita akan mencoba dulu untuk menampilkan dialog tersebut, file chooser, file chooser. Untuk menampilkan dialog kita menggunakan perintah, ada 3 perintah: show dialog, show open dialog, dan show save dialog.
So open dialog akan menampilkan dialog untuk membuka file, ya, titlenya. Kita bisa coba di sini. So open dialog, kemudian parameternya ini adalah this, artinya ini adalah parentnya, yaitu menu frame ini, main frame. Kalau kita coba jalankan, nah ini, kemudian kita klik export data, maka akan menampilkan dialog untuk open file. Di sini titlenya open, dan klik pada tombol ini adalah open file. Kalau kita menggunakan save, maka yang ditampilkan adalah dialog untuk menyimpan file. Seperti ini. Export data, nah ini save. Titlenya adalah save, dan juga tombol untuk save selected file. Kita bisa menggunakan show save dialog ini untuk ekspor data, atau kita ingin supaya title pada dialognya adalah export, maka kita menggunakan perintah show dialog. Pada show dialog ini kita ada dua parameter, ini adalah parentnya dan title dari dialog tersebut, sekaligus juga teks pada tombol untuk aksinya. Jadi kalau kita menggunakan seperti ini, this export, maka yang muncul adalah dialog dengan title export. Export data, nah ini export dan ini export. Jadi kita akan lebih fleksibel, kita bisa mengganti ini dengan perintah show dialog. Baik, kita sudah menampilkan show dialog. Nah, tentunya kita tidak hanya ingin menampilkan dialog untuk export file saja, tetapi kita memang benar-benar akan menyimpan teks yang ada di dalam teks area ke dalam file. Nah, di sini kita menyedia tombol. Yang pertama adalah cancel, ini adalah abort file user dialog, dan ini adalah execute atau approve untuk export file. Oleh karena itu pada dialog ini kita untuk menyimpan file kita harus mengecek mana yang diklik oleh user, apakah cancel atau tombol export. Oleh karena itu kita akan menambahkan if di sini, dan kita mengecek apakah tombol yang diklik adalah export atau cancel. Ya, kita klik ini sama dengan jika file user show dialog this export dan diklik adalah tombol export atau approve, kita pakai J file user, opsinya ada abort ini kalau diklik yang cancel, dan ada approve ini adalah yang aksinya, ya, dalam hal ini adalah export. Kalau kita jika approve option, maka akan menjalankan perintah di sini. Setelah kita mengecek bahwa user menekan tombol export, kemudian kita menginjak pada langkah ketiga, yaitu menambahkan metode save file pada text panel dan memanggilnya di event handler di sini. Sebagaimana kita ketahui, text area ini adalah milik dari text panel, sehingga untuk mengakses text area kita
menggunakan metode yang berada di text panel ini. Kita bisa melakukan langkah sebagaimana sebelumnya, di mana kita membuat metodenya open text, clear text seperti ini, dan kita bisa menambahkan public void save file di sini, atau kita bisa menggunakan NetBeans langsung dengan memanggil pada event handler di sini dengan langsung menuliskan text panel, ada variabel text panel, kemudian kita langsung mengambil fungsi save file, dan kita akan menyimpan file sebagaimana di sini pada dialog di sini export data. Jadi misalnya user menuliskan nama file di sini setelah memilih directory nama file kemudian menekan export, maka untuk mengetahui nama file ini adalah dengan menggunakan dialognya file user get selected file. Nah, kita memanggil metode save file dengan parameter yang kita kirimkan adalah dengan get selected file di sini. Dalam hal ini nama file kalau di sini sesuai yang di sini. Nah, karena kita belum membuat metode ini pada text panel, maka di sini ada tanda error atau peringatan. Kalau kita arahkan kursor di atas simbol ini, maka akan tuliskan cannot find symbol. Simbolnya adalah method save file. Dia tidak menemukan metode save file dengan parameter file pada text panel. Ya, karena kita belum membuat. Untuk itu kita klik pada simbol ini. Nah, dan ini adalah usulan dari NetBeans create method save file Java IO file di text panel di kelas itu. Kita klik petunjuk ini, maka NetBeans akan membuatkan metode itu di text panel. Kita buka text panel, source. Nah, kalau kita membuat secara manual, biasanya kita tambahkan di sini di bagian awal dari kelas, tapi untuk yang otomatis dibuat oleh NetBeans itu ditambahkan di akhir kelas. Ada di sini langsung void save file, file selected file, dan dia NetBeans langsung import Java IO file karena file ini terdapat di dalam paket Java IO. Nah, kita bisa tambahkan di sini untuk publiknya ya. Jadi kalau secara default ketika ini tidak kita tuliskan public, maka dia adalah public, bisa dipanggil dari luar kelas. Kemudian perintah instruksi pada template kita hapus dan kita tambahkan fungsi untuk menyimpan file di sini. Nah, untuk menuliskan file kita menggunakan kelas file writer dulu. Kita harus membuat writer dulu. Nama variabelnya new file writer dengan parameter dari sini file selected file. Nah, setelah membuat writernya, kemudian kita perintahkan text area jtext area yang dimiliki variabel jtext area ini untuk menuliskannya dengan metode write. Nah, perintah ini sudah akan menuliskan teks yang berada pada text area ke dalam file yang dituliskan oleh user. Akan tapi kita lihat ada tanda peringatan di sini, unreported exception. Dan ini juga sama, unreported exception. Dua perintah ini, write dan file writer, new file writer ini terdapat di dalam Java IO. Java IO input output
untuk instruksi-instruksi yang berkaitan dengan input dan output, mengakses input atau output, melakukan manipulasi pada I/O, harus menambahkan bagaimana menangani exception. Exception adalah ketika terjadi error dalam melakukan input atau output. Nah, ada dua pilihan di sini, add throw clause dan menambahkan try catch. Throw clause berarti exception kalau terjadi error, misalnya gagal untuk membuat file writer atau gagal menuliskan di sini, maka akan memberikan exception atau tanda error bahwa tidak bisa dilakukan. Nah, ada dua pilihan. Pada di sini bisa melakukan throw, artinya tidak menangani kalau ada errornya, tapi di peringatan errornya diteruskan, dilanjutkan kepada pemanggil metode ini untuk ditangani, atau bisa juga langsung ditangani di sini dengan clause try dan catch. Jadi dilakukan untuk kemudian kalau terjadi exception maka ditangkap atau catch untuk kemudian ditangani. Nah, kita melakukan surround block with try catch, artinya kedua ini langsung di perintah tadi membuat writer dan write tadi tidak di dalam blok, dalam try dan catch di sini. Nah, untuk itu inisialisasinya 0 dulu, kemudian dibuat inisialisasi dari writer dan juga menuliskan ke dalam teks, file teks. Nah, kalau ini gagal di dalam try ini, kalau ada error, exception, maka akan dijalankan di sini perintah pada catch ini. Kita bisa ganti misalnya sistem untuk menampilkan tulisan terjadi error dalam menulis file misalnya. Nah, ini. Nah, kemudian ada lagi setelah pada try catch ada finally. Finally ini akan dilakukan, perintah ini akan dilakukan baik itu berhasil ketika berhasil menuliskan file di sini atau gagal catch ini. Maka kemudian akan dilanjutkan dengan finally. Kenapa perlu finally? Karena pada I/O ini untuk file kita harus mengclose writer ini. Nah, di sini juga ada try catch juga, karena ketika gagal inisialisasi untuk writer ini kan tentunya writer tidak ada, dan akan dicoba ketika ini tidak ada, artinya null, maka akan terjadi exception, maka akan ditangkap di sini ada lognya. Baik, ini adalah keseluruhan fungsi untuk menyimpan file, dan ini sudah lengkap. Jadi kita memanggil dari mainframe, ketika perintah menu item export data diklik, maka akan dijalankan menu item export data action perform, dan di sini menampilkan dialog untuk ekspor, dan jika user mengklik tombol export atau approve, maka kemudian dipanggil metode save file pada teks panel untuk menyimpan teks yang terdapat di dalam teks area di teks panel di dalam file. Sekarang kita jalankan. Kita coba tuliskan di sini. Dan juga bisa juga menambahkan di sini hello, misalnya kita tambahkan ini adalah file baru misalnya. Nah, kita akan menyimpan ini dengan perintah export data. Nah, di sini kita bisa memilih direktorinya. Kita masuk dalam dokumen seperti ini, kita lihat pada Explorer di dokumen untuk melihat apakah ekspornya sudah benar.
Ini kita tulis export text .txt. Kemudian kita klik export. Kita lihat di sini export text.txt sudah dibuat. Kalau kita buka pada notepad, nah ini adalah seperti yang tampil di sini di dalam file txt. Baik, itu adalah fungsi untuk ekspor data.